Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da. Hadirin rahimakumullah dimanapun Anda berada. Ada suatu syair yang sangat menyentuh. Halakah sirun indallah bainaka wa bainallah. Apakah ada suatu rahasia amal yang mengetahui hanyalah Allah dan kita saja? Halakah shadaqatun takhfa, atau adakah sedekah yang kita sembunyikan dan yang mengetahui hanyalah Allah saja? Ibaratnya kita mengerjakan amalan ibadah, tapi manusia tidak ada yang mengetahui. Kita memberikan sedekah, tapi kanan tangan kanan kita memberi, tangan kiri kita tidak mengetahuinya. Apakah ada seperti itu? Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, bila kita membuka lembaran-lembaran sejarah tentang para salafus sholihin, maka kita akan mendapati banyak sekali kisah-kisah keikhlasan dan semangat mereka dalam menyembunyikan amal-amalan mereka dari pandangan manusia. Dan seketika itu kita akan merasa malu, kita akan merasa rendah diri. Amalan mereka sangat banyak, besar, dan juga banyak, namun mereka menyembunyikannya dari manusia. Sedangkan amalan kita itu kecil, dan amalan kita sedikit, kecil dan juga sedikit. Namun terkadang kita merasa bangga dengan amalan kita. Na'udzubillah, subhanallah. Maka saya akan sedikit menceritakan bagaimana kisah para salafus sholihin yang beramal tapi banyak manusia yang tidak mengetahuinya. Salah satunya adalah kisah dari Daud bin Ibrahim, di mana Imam Daud ini melakukan ibadah puasa selama 40 tahun, tapi keluarganya saja tidak mengetahuinya, karena Syekh Daud ini berangkat subuh dari rumah pagi membawa sarapan. Di tengah jalan sarapannya diberikan kepada orang lain, disodakohkan kepada orang lain, dan ketika pulang menjelang maghrib, dia sesudah maghrib makan malam bersama dengan keluarganya di rumah, sehingga sampai 40 tahun keluarganya tidak mengetahui amalan tersebut. Masya Allah, beda sama kita yang puasa udah heboh, ngumpulin makanan-makanan, semua dikumpulin, dari gorengan, es-esan, macam-macam kue manis, macam-macam jajanan pasar, kita kumpulkan sampai semua orang tahu kita itu lagi puasa. Betul Bu? Masya Allah, bedanya ya Bu. Kemudian ada lagi Imam Ibrahim An-Nakhai, dia selalu membaca Al-Quran setiap waktu. Tapi ketika ada orang masuk ke rumahnya, laki-laki masuk ke rumahnya, maka Ibrahim An-Nakhai akan mensudahi baca Qurannya, dan ia mengatakan bahwasanya ia malu jika dilihat sebagai orang yang selalu membaca Al-Quran. Jadi supaya orang itu tidak mengetahui bahwa ia sering baca Al-Quran, ia menjudahinya. Dan ketika orang yang laki-laki yang tamu itu sudah pergi, lalu ia akan membaca Al-Quran terus menerus. Masya Allah. Selanjutnya lagi ada kisah dari Abdurrahman bin Abi Layla. Abdurrahman bin Abi Layla ini selalu melakukan sholat malam. Namun jika ada orang yang bertamu ke rumahnya, maka dia tidak akan melakukan sholat malam. Dia akan tidur, berpura-pura tidur. Dan ketika tamunya sudah tidur terlelap, atau tamunya sudah pergi, maka baru ia melakukan sholat. Sehingga ia merasa hanya malu jika dia dilihat oleh orang lain. Dia tidak mau amalan sholat malamnya ini dilihat oleh orang lain. Masya Allah, berbeda dengan kita. Betul para pemirsa? Hadirin rahimakumullah. Betul, dari suatu sisi ada agama Islam, agama harus ditampakkan. Hal ini sesuai dengan Al-Quran surat As-Saff. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Dalam Quran surat As-Saff ayat 9 menjelaskan bahwasanya agama Allah Ta'ala telah mengutus utusannya, mengutus Rasul dengan memberikan petunjuk juga agama yang hak untuk diberikan, ditampakkan kepada seluruh umat manusia. Seperti halnya tulisan masjid harus ditampakkan, maka biar ketahuan dari jauh bahwa itu ada masjid, dibangunlah menara-menara sehingga orang-orang bisa melakukan sholat di dalamnya.
Seperti halnya juga dalam kesehatan, ada tulisan dokter, maka orang-orang tahu bahwasanya itu dokter dan bisa berobat di dalamnya. Kalau tidak ada tulisan dokter, kita nggak tahu itu dokter, kita nggak bisa berobat ke situ. Maka dalam Islam juga sewaktu-waktu harus ada agama Islam itu ditampakkan. Jika kita orang yang bisa pandai baca Quran, tulislah bahwasanya menerima murid-murid untuk diajari baca Quran gitu. Atau jika kita pandai ilmu fikih, tulislah bahwasanya itu adalah ahli fikih, meskipun ahli fikihnya hanya bab sholat, karena dulu kita mondok baru bab sholat, atau apapun itu. Di suatu saat dan suatu ketika memang agama Islam harus ditampakkan, tapi ada saatnya kita juga punya rahasia, di mana rahasia itu hanya kita dan Allah yang tahu. Halaka sirrun indallah. Apakah ada rahasia amalan yang menjadi rahasia dan yang mengetahui hanya Allah dan kita saja. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.